Halo sahabat Suzuki, bertemu lagi dengan saya Dani Suzuki Bandung dalam review Suzuki Baleno 2017 yang tampil lebih sporty untuk Anda pecinta Baleno yang ingin tampil beda. Untuk tampilan bagian depan Suzuki Baleno ini, dia tampil lebih sporty dan terlihat dia lebih lebar. Kemudian untuk tampilan bawahnya, dia sudah menggunakan body kit. Kemudian fog lamp. Kemudian untuk lampu, dia sudah menggunakan day running light, di mana dia menyala saat mesin dinyalakan. Kemudian untuk lampu utamanya, headlampnya, dia menggunakan LED with projector. Ini tampilan dia lebih sporty. Oke, untuk ke bagian grillnya, ini kembali lagi seperti Baleno Next G, menggunakan desain asimetris. Jadi untuk keseluruhan bagian depan dia cukup sporty dan lebar. Kemudian untuk ketebalan bahan juga cukup bagus. Dia sangat berbeda dengan LCGC. Kemudian kita ke bagian bannya, dia menggunakan merek Apollo dengan model teksturnya Allneck 4G. Kemudian untuk ketebalan untuk lebar bannya itu di 195, ketebalan di 55, kemudian ring 16. Oke. Untuk tampilan samping dia sudah dilengkapi dengan mirror with turn lamp. Kemudian body kit berornamen silver. Set molding ini opsional. Kemudian di sini hand gripnya chrome. Untuk tampilan bagian belakang juga sudah sporty dengan model bumpernya two piece ya. Dia juga menggunakan body kit dengan warna ornamen silver atau dark gray. Kemudian dilengkapi dengan reflektor. Dan untuk desain lampu stop lampnya, dia menggunakan LED, kemudian dan combination lampnya seperti ini. Untuk tampilan dia lebih sporty. Kemudian di sini dilengkapi dengan high mount stop lamp yang menyatu dengan spoiler. Untuk selanjutnya Anda silakan subscribe channel ini dan tap jempol ke atas. Untuk bagian dalam, kita buka dulu untuk pintunya. Untuk fitur childproof door lock udah kelengkapan standar untuk mobil sekarang. Itu berfungsi untuk dimana pintu belakang itu tidak bisa dibuka dari dalam. Untuk menghindari mungkin orang tua yang bawa anak-anaknya membuka pintu langsung saat mobil atau kendaraan jalan. Itu menghindari kecelakaan. Ya karena biasa kalau misalnya anak-anak suka penasaran tarik handle pintu, buka pintu. Oke, untuk pintu di sini sudah dilengkapi dengan konsol, maaf mungkin gelap, dan speaker belakang. Dan untuk pintunya sendiri dia kombinasi warna abu-abu tua dan silver. Di duduk bagian belakang, dia mempunyai ruang yang cukup lega untuk legroom dan headroomnya. Ini posisi dengan ketinggian saya 175, saya masih merasakan nyaman duduk di bagian belakang kendaraan ini. Kemudian untuk sandaran, saya rasa tidak terlalu tegak seperti mobil-mobil kompetitor atau tipe-tipe yang lainnya. Di sini saya merasakan nyaman juga.
Kemudian dilengkapi dengan hand grip yang retract ya. Kemudian di sini ada headrest 3 buah. Kemudian untuk safety belt dia dilengkapi 3 buah juga. Nah, yang biasanya bagian tengah ini diselendangkannya di pinggang, tapi kalau misalnya di sini di bahu. Kemudian di sini ELR juga. Kemudian dilengkapi juga dengan output atau charging. Di sini konsol tengah, jadi ketiga penumpang bisa menyimpan tempat botol minuman di sebelah kiri, kanan, dan tengah. Untuk desain joknya juga dia fabric bahan fabric. Oke, kita pindah ke bagian depan. Oke, untuk posisi bagian depan, di sini saya merasakan nyaman juga. Dengan bagian depan, saya tidak merubah posisi atau menggeser jok bagian depan atau bagian pengemudi ini. Saya rasakan nyaman dengan posisi yang tadi bagian belakang itu cukup luas dan untuk legroomnya. Di sini dengan posisi tinggi saya masih cukup nyaman. Untuk jok ini sendiri dia menggunakan high adjuster. Oke, dan high adjuster, kemudian sliding. Ini walaupun posisinya saya udah ambil posisi paling tinggi, sehingga kap mesin ini terlihat, ini headroom masih tetap cukup luas. Oke, untuk posisi tempat duduk driver ini cukup nyaman. Kemudian dilengkapi juga dengan sliding, dimana ini bisa maju mundur, dan reclining juga untuk sandaran. Oke, di sini dilengkapi dengan sun visor yang dilengkapi dengan vanity mirror, cuman belum ada lampunya. Ini vanity mirror hanya di bagian navigator, sedangkan di posisi driver tidak ada vanity mirror. Untuk bagian setir ini dilengkapi dengan steering control audio, kemudian kita bisa melakukan panggilan atau menutup panggilan, mengakhiri panggilan dengan Bluetooth connection. Oke, dengan displaynya dia menggunakan illumination juga. Saat gelap ini dia bisa menyala. Oke, kemudian kita beralih ke display. Untuk displaynya sendiri dia full display. Layarnya ini tidak sudah full display, jadi kelihatannya lebih manis juga. Nah, untuk tampilannya, oke, saya nyalakan. Nah, untuk bagian pintu apabila terbuka, kita tunggu sebentar. Saat pintu terbuka, dia terlihat gambar mobil yang pintunya terbuka, tidak illumination modelnya, tapi full display. Saat kita tutup, pintu ini sendiri langsung hilang. Kemudian kita nyalakan. Untuk tampilannya cukup baik. Di sini ada speedometer, kemudian odometer, dan full consumption. Kemudian di sini ada seperti biasa multi information display, di mana kita bisa mengetahui waktu kita berkendara, kemudian konsumsi bahan bakar, kemudian waktu juga. Di sini suhu di luar kabin, kemudian torsi dan power. Oke, untuk tampilannya lebih bagus daripada Suzuki yang sebelumnya. Kemudian untuk tuas turn lamp di sini, kemudian untuk headlamp, kemudian tuas fog lamp. Untuk panel fog lamp dia menyalakan di sini. Jadi tidak seperti opsional seperti aftermarket ya, terlihatnya ditempel di bagian dashboard sebelah bawah, tapi di sini menyatu. Oke, kemudian untuk wiper sendiri belakang sudah dilengkapi. Untuk bagian depannya dia ada intermittent, di mana dia bisa bergerak temporer. Oke, kita berpindah ke head unit. Head unit di sini display ini bukan standar head unit, tapi dia hanya radio CD.
Iya, radio CD di USB dan Bluetooth connection. Kemudian untuk AC dia menggunakan AC digital. AC digital di mana kita untuk suhunya kita bisa sesuaikan langsung di sini. Suhunya kita bisa sesuaikan. Ini kita dalam posisi suhu yang paling terendah. Oke, kita nyalakan AC-nya. Kita pasang di auto sehingga blower ini akan berhembus lebih cepat dulu untuk menyesuaikan suhu berapa suhu yang diperlukan. Katakan di 18, apabila suhunya cukup panas dia akan kencang dulu untuk tiupan anginnya. Oke, untuk di sini kita dilengkapi juga dengan lampu kabin. Lampu kabin di sini di depan ada, bagian tengah juga ada ini lampu kabin. Kemudian oke, untuk transmisi ini menggunakan CVT dengan inline dan dilengkapi juga dengan overdrive. Maaf, di sini ada tombol overdrive. Oke, untuk Matic yang sangat nyaman itu continuous variable transmission. Jadi yang tidak suka AGS apabila memilih kendaraan ini ya sangat recommended ya. Kemudian di sini juga ada laci untuk penyimpanan barang. Kemudian tambah lagi ventilasi dengan 4 titik. Oke, yang mungkin belum saya ulas itu di sini terdapat airbag dual, bagian navigator, kemudian bagian setir. Oke, untuk spion belakang dia menggunakan daylight mirror. Daylight mirror ini kita bisa apabila silau karena sorotan lampu belakang kita tinggal rubah. Dan untuk bagian pintu sudah terpasang tweeter. Oke, untuk kendaraan ini dibanderol 198 untuk yang manual dan 190 untuk yang Matic. Oke. Apabila Anda memesan sebelum launching, Anda berkesempatan untuk mendapatkan hadiah bonus tambahan atau diskon tambahan senilai 10 juta untuk varian manual atau yang Matic. Apabila setelah launching mungkin harganya akan berbeda. Jadi tunggu apa lagi? Anda tinggal telepon ke 0821 77770 7771. Maaf saya ulang, 0821 7770 7771 untuk area Bandung dan sekitarnya. Untuk konsultasi juga mangga Anda tinggal telepon. Saya tunggu teleponnya. Sampai jumpa. Salam sahabat Suzuki.